部の分かった。Dalam dunia bajak laut yang penuh ambisi, perebutan kekuasaan, sampai pengkhianatan, ada satu karakter yang tidak pernah goyah arah moralnya. Ia bukan kapten, ia bukan orator, ia bukan simbol kebebasan. Namun tanpa dirinya, kapal itu mungkin tak akan pernah berlayar sejauh ini. Ia adalah Roronoa Zoro. Zoro bukan sekedar pendekar pedang. Ia adalah representasi dari satu nilai yang hari ini semakin langka, loyalitas tanpa syarat. Pertanyaannya bukan apakah ia kuat, pertanyaannya adalah mengapa ia memilih untuk tetap setia, bahkan ketika dunia memberinya alasan untuk pergi. Filosofi hidup Roronoa Zoro tidak lahir dari kekuasaan, ia lahir dari kekalahan. Sejak kecil, Zoro adalah anak yang keras kepala, menantang setiap dojo, mencari lawan yang lebih kuat. Namun di antara semua duel itu, ada satu orang yang tak pernah bisa ia kalahkan. Kuina. Kuina bukan hanya rival, ia adalah cermin dari keterbatasannya. Setiap kekalahan bukan sekadar pukulan fisik, tetapi pukulan terhadap harga dirinya. Dan justru dari rasa kalah itulah lahir sesuatu yang lebih dalam dari ambisi. Lahir sebuah sumpah. Mereka berjanji, suatu hari salah satu dari mereka akan menjadi pendekar pedang terkuat di dunia. Janji itu sederhana, namun ketika Kuina meninggal secara tiba-tiba, janji itu berubah menjadi beban eksistensial. Zoro tidak lagi berlatih untuk menang. Ia berlatih untuk menjaga makna dari seseorang yang sudah tiada. Disinilah arah hidupnya terbentuk. Bagi Zoro, kekuatan bukan alat untuk pamer. Kekuatan adalah cara untuk memastikan bahwa janji tidak mati bersama orang yang mengucapkannya. Sejak saat itu, hidupnya menjadi sangat linear. Tidak ada rencana cadangan, tidak ada kompromi. Menjadi yang terkuat bukan sekadar target karier. Itu adalah identitas. Jika ia gagal, maka seluruh hidupnya kehilangan fondasi. Inilah yang membedakan Zoro dari banyak karakter lain. Ia tidak mencari kebebasan seperti Monkey di Luffy. Ia tidak mencari harta, tidak mencari ketenaran. Ia mencari legitimasi terhadap sumpahnya sendiri. Ketika kemudian ia bertemu Luffy, keputusan untuk bergabung bukanlah keputusan impulsif. Zoro adalah tipe orang yang tidak mudah tunduk. Namun ia melihat sesuatu pada Luffy, sebuah keyakinan yang tidak goyah terhadap mimpi. Luffy tidak ragu, Luffy tidak takut ditertawakan, dan yang paling penting, Luffy tidak mengkhianati dirinya sendiri. Zoro memahami satu prinsip yang sangat dekat dengan etika Bushido. Kesetiaan bukan tentang mengikuti siapa saja. Kesetiaan adalah pilihan sadar untuk berdiri di belakang seseorang yang memiliki arah yang jelas. Dengan bergabung, Zoro tidak mengorbankan mimpinya. Ia menempatkannya dalam kerangka yang lebih besar. Ia tetap ingin menjadi pendekar pedang terkuat, namun kini jalannya menuju puncak berjalan berdampingan dengan perjalanan seorang calon raja bajak laut. Dua ambisi besar, satu kapal, dan sejak saat itu hidup Zoro menjadi sangat sederhana. Selama kaptennya bergerak maju, ia akan memastikan dirinya cukup kuat untuk tidak menjadi beban. Janji kepada Kuina memberinya arah, loyalitas kepada Luffy memberinya konteks, dan dari kombinasi itulah lahir satu prinsip hidup yang tidak pernah ia langgar. Mundur berarti mengkhianati keduanya. Ada perbedaan mendasar antara loyalitas dan ketaatan buta. Ketaatan buta lahir dari ketakutan, loyalitas lahir dari pilihan sadar. Roronoa Zoro tidak pernah mengikuti Luffy karena takut. Ia mengikuti karena ia menghormati arah kaptennya. Dan justru karena itu, ia berani menentang ketika arah itu terancam melemah. Momen paling jelas terlihat di Arc Water 7, ketika konflik internal memuncak dan Usopp meninggalkan kru setelah berselisih soal Going Merry, situasi menjadi rapuh. Luffy, sebagai kapten, berada dalam posisi emosional. Ia terluka, ia bimbang.
Namun, ketika Usopp ingin kembali tanpa meminta maaf secara terbuka, Zoro berdiri tegas. Baginya, persoalannya bukan sekedar perasaan. Ini tentang struktur. Sebuah kapal bajak laut bukan hanya kumpulan sahabat yang kebetulan berlayar bersama. Ia adalah hierarki tanggung jawab. Jika seorang anggota bisa meninggalkan kaptennya dalam momen sulit, lalu kembali tanpa konsekuensi, maka otoritas kapten runtuh. Dan ketika otoritas runtuh, yang hancur bukan hanya ego, yang hancur adalah masa depan seluruh kru. Zoro memahami sesuatu yang jarang dipahami dalam kelompok. Kepemimpinan bukan hanya tentang kekuatan, tetapi tentang legitimasi moral. Jika kapten terlalu lunak dalam momen krisis, ia bukan sedang menunjukkan kebaikan hati, ia sedang merusak fondasi. Disinilah kedewasaan Zoro terlihat. Ia tidak membela Luffy dengan emosi, ia tidak memihak Usopp atau menentangnya secara personal. Ia membela prinsip. Ia berkata dengan jelas, jika Usopp ingin kembali, ia harus mengakui kesalahannya kepada kapten. Bukan demi harga diri Luffy, tetapi demi menjaga tatanan. Inilah bentuk loyalitas yang matang. Loyalitas yang justru berani berbicara keras demi menjaga kehormatan bersama. Dalam banyak hubungan, orang mengira setia berarti selalu setuju. Zoro membuktikan bahwa kesetiaan sejati terkadang berarti menjadi orang yang paling keras di ruangan itu. Karena ia tahu, satu hal, kapal tidak akan karam karena badai luar, tetapi karena retakan dari dalam. Zoro tidak pernah membiarkan retakan itu membesar. Ia menjaga kaptennya tetap kuat, bukan dengan pujian, tetapi dengan standar. Dan dari situlah kita melihat bahwa loyalitas Zoro bukanlah fanatisme. Ia bukan pengikut tanpa pikiran. Ia adalah penjaga kehormatan kru. Dan dalam dunia bajak laut yang penuh pengkhianatan, loyalitas seperti itu jauh lebih langka daripada pedang legendaris manapun. Tidak ada adegan lebih telanjang memperlihatkan jiwa Zoro selain peristiwa di Thriller Bark. Setelah pertarungan panjang melawan Gecko Moria, kru topi jerami sudah berada di batas kemampuan mereka. Tubuh hancur, tenaga habis. Dan di saat paling rapuh itulah ancaman yang jauh lebih besar datang. Bartholomew Kuma. Ia bukan musuh biasa. Ia adalah representasi dari kekuasaan dunia yang tidak bisa dilawan dengan nekat sebata. Kuma datang bukan untuk bernegosiasi. Ia datang untuk mengambil kepala Monkey D. Luffy. Di titik itu, Zoro punya banyak pilihan rasional. Ia bisa mencoba melawan bersama yang lain. Ia bisa mencari celah untuk kabur. Ia bisa menunda waktu. Namun ia memilih jalan yang paling sunyi. Ia melangkah maju dan berkata, "Ambil aku sebagai gantinya." Tidak ada pidato, tidak ada dramatisasi, tidak ada jaminan bahwa pengorbanannya akan berhasil. Yang ada hanya satu keputusan final. Inilah momen ketika loyalitas berubah menjadi eksistensial. Zoro tidak sedang melindungi teman, ia sedang melindungi pusat gravitasi dari seluruh kru. Karena ia tahu satu hal, tanpa Luffy tidak ada arah. Tanpa arah, mimpinya sendiri kehilangan konteks. Kuma kemudian menawarkan kompromi yang kejam. Ia tidak membunuh Luffy, ia hanya memindahkan seluruh rasa sakit dan kelelahan yang ditanggung Luffy, semua luka, semua tekanan, semua beban, ke tubuh Zoro. Dan Zoro menerima. Yang terjadi setelahnya bukan sekedar penderitaan fisik, itu adalah simbolik. Ia berdiri di tengah genangan darahnya sendiri, sendirian, malam sunyi, tanpa saksi. Ketika Sanji datang dan melihat kondisi itu, ia bertanya apa yang terjadi. Jawaban Zoro sederhana, tidak terjadi apa-apa. Kalimat itu mungkin salah satu kalimat paling berat dalam seluruh serial, karena di dalamnya ada 3 lapisan makna. Pertama, ia menolak pengakuan. Ia tidak ingin Luffy tahu, ia tidak ingin kru merasa berhutang. Kedua, ia menegaskan bahwa pengorbanan bukan transaksi, ia melakukannya karena memang harus ada yang melakukannya. Ketiga, ia memahami bahwa kepemimpinan Luffy harus tetap bersih. Seorang kapten tidak boleh berjalan dengan beban rasa bersalah. Zoro memutuskan untuk menanggung semuanya sendiri. Disinilah ia melampaui identitas bajak laut. Dalam banyak cerita, pengorbanan biasanya disertai pengakuan heroik. Nama disebut, tindakan dipuji. Zoro justru memilih anonimitas. Ini sangat dekat dengan prinsip Bushido klasik. Seorang samurai sejati tidak berperang demi pujian, melainkan demi kehormatan tuannya. Namun, ada perbedaan penting. Zoro tidak terikat oleh struktur feodal. Ia bebas untuk pergi kapan saja.
tidak ada kontrak, tidak ada paksaan. Loyalitasnya murni hasil keputusan pribadi. Dan justru karena itu, nilainya jauh lebih tinggi. Thriller Bark bukan sekedar adegan dramatis, ia adalah deklarasi diam bahwa Zoro telah memutuskan satu hal. Jika perjalanan ini harus dibayar dengan tubuhnya, maka tubuhnya lah yang akan ia serahkan terlebih dahulu. Ia tidak pernah meminta Luffy menjadi kapten yang sempurna. Ia hanya memastikan bahwa jika kaptennya jatuh, ia akan menjadi orang terakhir yang berdiri. Dan mungkin disitulah letak esensi terdalam dari loyalitas tanpa syarat. Bukan soal mati untuk seseorang, tapi soal bersedia menanggung penderitaan yang bahkan tidak akan pernah diketahui orang itu. Thriller Bark bukan hanya puncak pengorbanan. Ia adalah titik di mana kita menyadari bahwa pedang di tangan Zoro tidak hanya tajam untuk musuh, tetapi juga siap menebas egonya sendiri. Dunia One Piece penuh relativisme moral. Pemerintah bisa korup, bajak laut bisa heroik, marinir bisa kejam. Di tengah ambiguitas itu, Zoro tidak sibuk menentukan siapa yang paling benar secara universal. Ia hanya memastikan satu hal, ia akan setia pada orang yang ia pilih. Ini menarik secara filosofis. Dalam eksistensialisme, manusia bebas menentukan komitmennya sendiri. Namun kebebasan itu sering membuat orang ragu. Zoro tidak ragu. Ia tahu resiko mengikuti Luffy. Ia tahu kemungkinan mati sangat besar. Namun baginya, hidup tanpa komitmen jauh lebih kosong daripada mati demi tujuan yang jelas. Loyalitas bukan tentang keuntungan. Loyalitas bukan tentang kenyamanan. Loyalitas adalah keputusan sadar untuk berdiri di sisi seseorang, bahkan ketika badai datang. Ia tidak pernah meminta imbalan. Ia tidak pernah mencari sorotan. Namun tanpa dirinya, Luffy mungkin sudah lama tumbang. Dalam dunia yang mudah berpaling ketika keadaan sulit, Zoro adalah pengingat bahwa kehormatan masih mungkin ada. Dan mungkin itulah sebabnya ia tidak pernah benar-benar tersesat, karena arah hidupnya selalu jelas.